Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan sharing berkaitan tentang SSCASN, lebih khususnya ya untuk pendaftar P3K. Jadi ada hal yang mungkin sebagian Bapak Ibu ya masih bingung mengenai riwayat kerja, kemudian surat pengalaman, ya, surat keterangan pengalaman kerja, kemudian hal-hal yang berkaitan tentang administratif. Nanti pada kesempatan ini saya akan sharing ya. Baik, untuk informasinya, jadi kita masuk ke ACSN, kita itu pendidikan S1 ya. Nah, saya ambil contoh jurusan akuntansi. Nah, di sini kita cari akuntansi, kemudian kita langsung P3K teknis ya, baik umum dan khusus. Kita nanti akan cari ya. Nah, di sini banyak instansi yang membuka P3K teknis baik itu umum dan khusus. Satu hal yang Bapak Ibu perlu tahu, kalau seleksi administrasi ini sangat menentukan ya nanti ke depannya apakah Bapak Ibu ikut tes atau enggak. Nah, sehingga hal semacam ini itu terkadang sepele tapi penting gitu. Penting untuk dipahami. Untuk setiap format surat yang diupload itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi tidak berpatokan pada format umumnya gitu. Misalnya kita coba ambil instansi, misalnya Bapak Ibu ini dari jurusan S1 akuntansi gitu ya, pengen melamar di jabatan ahli pertama pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Nah, pengen mendaftar di instansi Kementerian Perdagangan ya. Nah, ini yang khusus ya, atau yang umum juga sama ya nanti. Nah, Bapak Ibu klik lihat, Bapak Ibu untuk memperjelasnya, silahkan klik website instansi. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, misalnya pengen melamar di instansi Kementerian Perdagangan. Nah, Bapak Ibu cari surat edaran. Nah, surat edaran itu biasanya di pengumuman ya. Surat edaran. Kemudian di sini pelaksanaan seleksi. Ya, kita cari yang terbaru. Nah, di sini ada pengumuman pelaksanaan seleksi P3K. Kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini adalah surat edaran dari Kementerian Perdagangan. Nah, dari salah satu jurusan akuntansi ya, Bapak Ibu ketika melamar di Kementerian Perdagangan, baik jabatan baik itu semua jabatan yang ada di sini gitu ya. Terus kemudian baik itu P3K teknis atau P3K umum, ini sama aja ya. Kita cari format. Nah, format. Jadi saya pengen nunjukin bahwa setiap instansi itu formatnya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, di sini format surat lamaran tertujunya itu Menteri Perdagangan ya. Menteri Perdagangan seperti ini Bapak Ibu. Nah, sampai sini ya. Ini surat lamaran dari Kementerian Perdagangan. Kemudian ada surat pernyataan. Surat pernyataan Bapak Ibu nanti ditulis ya sampai sini. Ya, kemudian ada surat keterangan pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja ini nantinya Bapak Ibu diupload ya. Nah, di sini ada keterangan format surat keterangan bagi pelamar khusus ya, tenaga non ASN Kementerian Perdagangan. Berarti ini untuk pegawai yang atau yang ingin melamar di P3K khusus. Ini harus surat keterangan pengalaman kerjanya seperti ini. Dan ini surat keterangan pengalaman kerja dari formasi umum ya, atau P3K teknis umum. Nah, jadi ada saya coba lihat contoh juga. Misalnya Bapak Ibu itu, kita close saja ya. Misalnya Bapak Ibu itu pengen melamar di kita coba yang umum ya. Umum misalnya Kementerian Agraria ya. Atau kita lihat ya, coba kita ke Kementerian Agraria, apakah ada persamaan atau perbedaannya. Nah, di sini Bapak Ibu klik web instansi, kita coba lihat pengumuman ya kayak yang tadi.
silakan gunakan tombol navigasi. Nah, ini pengumuman. Ini pengumuman, kemudian pengumuman penerimaan. Kita coba lihat apakah sama dengan Kementerian Perdagangan ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini adalah surat edaran ya, pengumuman di Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria. Kita lihat formatnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu lihat sini. Nah, di sini Bapak Ibu, surat lamaran itu berbeda ya. Sangat jelas berbeda ya. Jadi surat lamaran itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jangan satu format gitu. Bapak Ibu harus lihat Bapak Ibu melamarnya di instansi apa gitu. Nah, ini surat lamaran dari Kementerian Agraria ya. Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya, dan ini surat lamaran yang ada di Kementerian Perdagangan. Ini jelas berbeda ya. Kemudian kita kembali ke format surat Kementerian Agraria. Nah, ini surat pernyataan dari Kementerian Agraria. Ini surat pernyataan dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini jelas. Nah, perbedaannya cukup jelas ya. Itu poin pertama yang mau saya sharing. Poin keduanya, Bapak Ibu masih bingung mengenai, kita coba masuk ke akun ya, ke akun P3K. Ini salah satu akun ya, bukan akun saya pribadi, namun saya bisa mengaksesnya karena dimintai untuk mengeceknya gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, riwayat kerja ya, bagi Bapak Ibu yang misalnya sudah bekerja kemudian tidak bisa, misalnya sudah bekerja nih 2 tahun yang lalu, namun Bapak Ibu itu pengen menguploadnya gitu ya, karena ini riwayat kerja ini wajib gitu untuk P3K. Kalau tidak diisi berarti tidak bisa daftar atau ke menu selanjutnya. Jadi harus diisinya dengan misalnya Bapak Ibu 2 tahun yang lalu itu Bapak Ibu mendapatkan SK atau mendapatkan surat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu itu pernah bekerja gitu di situ ya. Nah, Bapak Ibu bisa menguploadnya gitu dengan catatan instansinya atau perusahaannya jelas, jabatannya apa Bapak Ibu, kemudian tanggal mulai Bapak Ibu bekerja, kemudian tanggal selesai Bapak Ibu bekerja ya. Nah, di sini pengalaman kerjanya itu harus diupload ya, di-scan kemudian diupload. Nanti akan bisa dilihat di sini. Saya tidak bisa menampilkannya karena ini privasi ya. Jadi intinya bukan surat pengalaman kerja. Jadi untuk riwayat kerja ini bukan melulu tentang surat pengalaman kerja ya, tapi bisa jadi SK atau surat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu itu pernah bekerja di instansi atau perusahaan tersebut, baik itu negeri atau swasta gitu ya. Nah, jadi semua bukti Bapak Ibu pernah bekerja silakan dicatat ya, dimasukkan ke riwayat kerja. Nah, kalau sudah diisi berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan ya, ke menu berikutnya. Kalau tidak ada isian riwayat kerja maka tidak bisa melanjutkan ke berikutnya. Jadi ini untuk riwayat kerja ya, saya tekankan tidak melulu tentang pengalaman kerja, atau tidak usah membuat surat pengalaman kerja diupload di sini gitu. Enggak mesti. Ya. Ketika sudah, Bapak Ibu klik selanjutnya. Karena ini masih banyak kekeliruan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini akun ini mendaftar di salah satu instansi kota ya, di salah satu instansi yang ada di kota. Nah, di sini Bapak Ibu itu harus mencantumkan surat pernyataan, surat lamaran, kemudian surat keterangan. Nah, di sini poin pentingnya ya Bapak Ibu, tidak semua surat pernyataan, surat lamaran itu berbeda-beda ya, tidak semuanya sama gitu.
Jadi Bapak Ibu seperti tadi, lihat di akun di website instansi masing-masing, nanti di lampirannya pasti ada gitu yang namanya surat pernyataan seperti apa, silakan Bapak Ibu upload ya. Kemudian yang kedua, surat lamaran, formatnya seperti apa sesuai instansi, silakan Bapak Ibu upload. Nah, untuk surat keterangan bekerja ini berbeda dengan riwayat kerja ya. Ini bisa jadi ya, Bapak Ibu formatnya ada di surat edaran tadi ya, kayak di kementerian ya, surat pengalaman kerja. Nah, surat keterangan pengalaman kerja, atau ada juga yang biasanya di draft ya. Mungkin itu saja ya informasinya Bapak Ibu. Jika masih bingung atau eh, butuh sharing, silahkan komentar ya. Insya Allah kalau ada misalnya bisa saya balas komentarnya, insya Allah saya akan balas ya. Jadi ini banyak yang keliru juga di proses ini gitu, proses administrasi. Padahal proses administrasi ini menentukan lolos enggaknya ya Bapak Ibu untuk ke tahap tes atau ujian CAT. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sharing. Terima kasih.